Selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama berada di tempat masing-masing mengikuti ibadah secara online. Kita akan memasuki ibadah kita dan kita akan bersatu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 16, Berilah Hormat Padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Sekali lagi. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya,
pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami datang dengan segala dosa-dosa yang kami pikul hingga saat ini, Tuhan. Kami sudah banyak berbuat kesalahan terhadap diri kami, terhadap saudara-saudara kami, terhadap teman-teman kami, terhadap sahabat-sahabat kami, dan mungkin terhadap orang yang kami tidak kenal dan mereka merasa terlukai oleh tingkah laku kami, Tuhan. Kami mohon ampun, Tuhan, karena secara daging kami tahu kami cenderung berbuat dosa. Biarlah kasih setia Tuhan melalui kuasa darah-Mu, Tuhan, boleh mengampuni dosa kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang dengan segala kesucian yang dari Tuhan saja, dan kami boleh dilayakkan untuk menghadap Tuhan, karena Tuhan sendiri yang melayakkan kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama membacakan berita anugerah yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita akan meresponi berita anugerah ini dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 178, Ku Perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku perlu Dia sungguh. Saat susah, ku tak ada kawan. Ku mau Yesus, ku mau milikinya. Meski orang tak perlu, ya aku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hari ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu. Tiap hari ku perlu Yesus. Bait yang kedua. Ku mau Yesus, tiada yang mirip Dia. Di malam gelap, ku kan dipandunya. Ku mau Yesus, musuhku menyerang. Andalkan diri hanya Kau, ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hari ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu. Tiap hari ku perlu
perlu Yesus. Intro. Ku mau Yesus, Dia yang ku perlu, tak seorang yang mengampuniku. Ku mau Yesus, sewaktu ku susah, Ya penuh kasih dan setia, ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hari ku perlu. Siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu Yesus. Baik saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau berkati pembacaan kami, Engkau tolong berikan kami hikmat, sehingga kami tidak sekedar memahami, tetapi kami juga dapat menghidupi, agar apa yang Engkau ajarkan kepada kami tentang relasi di dalam kehidupan akan mewujud di dalam kenyataan harian kami, baik di dalam rupa buah-buah kehidupan atau juga konstruksi kehidupan yang terus semakin kokoh, sehingga kami dapat menyalurkan sumber hidup kami, yaitu Engkau yang adalah cinta kasih. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu Yesus kami mohon. Amin. Baik, saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang keempat. Efesus yang keempat ayat yang ke-16, lalu saya sambung dengan Kolose 2 ayat 6 dan 7. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita adalah hidup adalah tentang relasi. Apa yang ingin kita pikirkan bersama dengan tema hidup adalah tentang relasi. Ada satu kutipan yang baik, yang kalau diterjemahkan langsung bilang begini: jika tiba sampai kepada relasi itu difahami oleh dua pihak, maka dia menjadi kurang mendikte satu dengan yang lain, lebih memberikan kebebasan satu kepada yang lain. Kenapa begitu? Ada satu kata penting di sana. Karena masing-masing percaya. Karena tanpa percaya tidak mungkin ada relasi. Tidak mungkin ada koneksi sama sekali. Jadi ketika dia terhubung, relasi itu terjadi, maka orang tidak lagi saling mendikte. Yang ada adalah membiarkan potensi dirinya berkembang. Itulah yang sebenarnya kita bisa baca dari rangkaian-rangkaian nas, berita anugerah maupun dua bacaan kita. Saya mulai dari nas. Ada seorang ahli hukum yang seharusnya faham, tapi dia
ingin mendikte Tuhan, maka dia mencobai hukum mana ya guru yang paling utama. Padahal relasi itu bukan soal aturan atau hukum. Relasi adalah sebuah penerapan hukum. Jadi tidak ada lagi hukum-hukum yang mengaturnya. Karena sudah diberikan kewenangan satu dengan yang lain. Lalu Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap hidupmu dan kekuatanmu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi dengan kata lain Yesus mau mengatakan, jangan tambah aturan. Karena di dalam dirimu yang percaya kepadaku sebagai Allah yang adalah kasih, di dalam dirimu ada potensi dan aku memberi keluangan, keluasan. Lakukanlah itu. Karena ketika engkau membangun hubungan dengan Allah dan engkau mengalami koneksi dengan Dia, maka hidupmu akan mengalir kepada sesamamu. Kenapa begitu? Karena dirimu dan diriku itu sudah selesai. Tidak ada yang bocor di sana. Tidak ada yang busuk di sana. Semuanya adalah serapan-serapan yang baik dan sehat. Maka dia akan mengalir lagi. Dan kau akan tahu bahwa aku adalah kasih, kata berita anugerah. Kenapa? Karena engkau lahir dari Allah sehingga engkau bisa mengasihi. Jadi kita mulai siuman. Dari nas maupun berita anugerah sudah menggarisbawahi satu hukum. Yaitu hukum kasih. Jadi dalam potensi diri saudara dan saya yang terkoneksi dengan sumber, maka engkau akan mengalirkan kehidupan yang memuliakan Dia dan yang menyenangkan Dia. Lalu apa yang tadi kita baca di dalam Efesus 4 ayat 16? Itu adalah bagian yang mengunci satu perikop yang menjelaskan tentang jemaat dimetaforakan atau dikiaskan seperti tubuh Kristus. Masing-masing bagian berbeda struktur, tetapi masing-masing terkoneksi, maka tidak ada lagi masing-masing anggota saling mengatur, karena ada yang mengaturnya di prosesor, yaitu di kepala. Serahkan kepada Dia, maka engkau akan melakukan itu semua. Itu sebab dikatakan di ayat yang ke-12, kenapa Dia memberikan karunia kepada orang kudus, supaya pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus itu mewujud. Dan kau bersama saya tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambing oleh angin ajaran palsu, tetapi yang kokoh dengan berita janji bahwa aku mengasihi kamu. Itu sebab dikatakan, kepadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi betul kutipan itu. Kalau engkau dan saya hari ini mengalami relasi, maka kita tidak akan kebanyakan mendikte. Kita membiarkan. Kenapa? Saya percaya kamu. Dan itulah yang sebenarnya Paulus mau garis bawahi. Bahwa Allah mempercayai saudara dan saya. Begitu juga Rasul Yohanes. Bahwa Dia sudah mengasihi engkau dan saya. Sehingga pada waktunya ketika relasi itu terbangun, engkau akan mengasihi sesama sebagai tanda engkau mengasihi aku. Dan juga sebagai tanda engkau dilahirkan oleh Allah dan di dalam Allah. Lalu Paulus mengatakan, kalau engkau sudah menerima Yesus Kristus itu dan engkau ada di dalamnya, maka biarlah engkau hidup sebagaimana sepatutnya. Ada yang menarik Ibu Bapak, di dalam ide budaya Ibrani itu digambarkan bahwa hidup itu seperti sebuah ziarah, perjalanan. Jadi kita ingat bagaimana Tuhan membentuk mereka untuk mendapatkan negeri perjanjian, mereka berziarah. Dan ketika mereka melawan Tuhan, mereka dibuang dan akhirnya dikembalikan juga dengan ziarah. Sampai pada akhirnya kita jumpa di rumah Bapa yang kudus. Jadi ziarah itu yang harus engkau dan saya jalani. Dan ketika engkau dan saya menerima satu yang lain sebagai tanda engkau menerima Kristus Yesus, maka dikatakan di dalam Kolose 2 tadi,
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada dua gambaran yang penting di situ yang diulang-ulang, begitu juga di dalam kitab Efesus atau surat Efesus itu. Tadi di dalam ayat yang ke-16 dari Efesus 4, kalau saya boleh garis bawahi bagian akhir, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ada dunia tumbuhan dan ada dunia bangunan. Dua istilah ini sering diulang oleh Paulus. Kenapa? Karena dia kepengen Anda dan saya siuman. Ketika engkau sebagai tubuh Kristus yang menyatu, kita mengkonsolidasi, digambarkan dengan tumbuhan. Dan ketika engkau sudah terkonsolidasi dan ingin menjadi berkat buat orang, engkau digambarkan seperti bangunan yang memberikan ruang anugerah buat orang lain, supaya mereka juga boleh menghuni di dalam tubuh Kristus, yaitu hidup saudara dan saya. Dan di dalam Kolose 2 tadi di garis bawah yang sama, biarlah engkau berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, sehingga engkau bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya menggarisbawahi dua bagian ini, yaitu berakar di dalam Dia. Pohon yang tumbuh, yang hidup, maka akar yang sehat itu seperti habitatnya, yaitu satu keberadaannya. Maka akar itu akan menembus tanah, terus mencari sumber untuk mendapatkan nutrisi yang dialihkan nanti ke daun untuk mendapatkan hijau daun. Dan di sana ada fotosintesa, katanya istilah-istilah yang rada ruwet, yang intinya adalah nanti dia akan memberikan nutrisi kepada batang, kepada cabang, kepada daun, dan akhirnya kepada bunga dan kepada buah dari pohon itu sendiri. Dan itu dimulai dari relasi antara akar dengan batang pohon dan teman-temannya yang di atas itu. Dibiarkan tanpa dikte, karena semuanya akan mencari bagiannya. Dan yang menarik ketika Paulus katakan berakarlah di dalam Dia. Sebenarnya ada satu gambaran yang sering orang tidak suka. Karena akar itu tersembunyi dan tak terlihat. Tapi akar yang sehat akan menampilkan pohon yang sehat. Akar yang tidak sehat akan menampilkan pohon yang tidak sehat. Layu daunnya, tidak berkembang baik, kurus batangnya dan lain sebagainya. Jadi ketika engkau dan saya harus menjadi gereja dan berkarya dengan tidak mudah seperti di era COVID ini, engkau tidak dikenal orang, tapi produk hidupmu lewat rekaman video ini akan dibaca orang, dilihat orang. Bayangkan bahwa hidupmu itu seperti akar yang menembus gelapnya tanah. Hanya untuk satu alasan, supaya tumbuhan yang dipercayakan di dalam hidup saudara dan saya boleh terus berkembang. Barangkali tentang berakar dia mengajarkan satu bagian. Rendahkanlah dirimu. Dan jadilah sebagaimana yang Tuhan mau engkau lakukan. Bukan memamerkan dirimu, tapi engkau memberikan perubahan di dalam hidup, sehingga orang lain juga mau berubah menjadi seperti Kristus. Berakar mengajarkan tentang hidup yang merendah. Berakar mengajarkan hidup yang menyembunyikan diri jauh dari keramaian publik. Karena memang bukan untuk itu engkau dan saya dipanggil menjadi gereja di dunia. Tapi untuk menggarami dan menerangi. Memberikan cita rasa dengan kehilangan bentuk dan pada akhirnya rasa itu sendiri. Tapi engkau sudah menjadi berkat buat komunitas. Memberikan hangat, arah, energi lewat terangmu. Orang lain digerakkan untuk menjadi seperti Kristus. Dan mungkin hidup engkau dan saya akan habis energinya, akan habis terangnya. Dan seakan-akan gelap. Tapi itu tanda kepasrahan untuk merendah di hadapan Tuhan. Yang pada gilirannya engkau
charge lagi, mengalami recharging Tuhan, dan hidupmu menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Jadi berakar mengingatkan Anda dan saya, rendahkanlah dirimu, menerima untuk tidak menjadi seseorang atau sosok yang populer, sebaliknya menjadi sosok yang tidak dikenal, dan mungkin orang tahu dan akhirnya tidak dipuja-puji, karena puja dan puji itu hanya untuk Dia yang patut disembah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia menggarisbawahi di dalam bagian Kolose itu, hendaklah engkau juga dibangun di atas Dia. Berarti sebenarnya bangunan hidup saudara dan saya adalah bangunan lanjutan yang dasarnya sudah lebih dulu dibuat. Para kontraktor atau ahli konstruksi bangunan biasanya menghitung bangunan yang ideal, yang kuat, yang tahan dan lain sebagainya. Kalau nilai bangunan itu dengan rasio 100%, maka orang akan mengeluarkan biaya paling tidak 40% itu untuk membiayai dasar bangunan yang tak terlihat. Buat apa? Karena tanpa dasar yang kuat itu, maka bangunan yang di atas yang menghebohkan itu akan menjadi nihil pada akhirnya. Karena dia akan kolaps ketika ada badai, ketika ada gempa. Bukan hanya meretakkan dinding bangunan, tapi menghancurkan semuanya dan melenyapkan seluruh keindahan bangunan itu. Dan engkau tidak perlu membangun infrastruktur gereja karena dia sudah mati di kayu salib. Dan itu harga yang begitu mahal. Dan kalau engkau dan saya hari ini seakan-akan menjadi gereja yang hebat, jangan lupa dasarnya Yesus Kristus sudah lebih dulu menjadi dasar bangunan yang tidak lagi orang ingat karena dia tertutup di dalam sejarah. Dia tertutup dari narasi kisah kehidupan. Karena yang dilihat adalah dirimu dan diriku. Salahkah? Bisa salah, bisa tidak. Menjadi salah ketika engkau lupa dasar, tapi menjadi tidak ketika engkau ingat dasar. Caranya bagaimana? Ketika mereka nanti akan mengatakan, engkau orang yang diberkati Tuhan. Hidupmu luar biasa. Engkau betul-betul menjadi berkat buat kami. Maka engkau yang bertumbuh sebagai bangunan, lebih tepatnya yang terbangun di atas dasar batu yang sudah dibuat Tuhan. Engkau akan berkata seperti ini. Betul. Tapi sebenarnya itu bukan saya. Tapi Dia yang memberikan dasar sehingga aku ada hari ini. Kalau aku bisa mengubah wajah dunia, karena diriku diubahkan lebih dahulu. Karena aku dilahirkan kembali yang tadinya orang berdosa menjadi anak-anak Allah yang kudus. Dari gambaran itulah aku ada hari ini. Dan kalau boleh saya merangkum seluruh ide tentang hidup adalah perihal relasi. Biarlah engkau ingat hukumnya sudah ada. Yaitu kutub Allah yang di atas dan sesama yang di bawah. Dan itu dimungkinkan karena ada medium dirimu yang dipulihkan sehingga engkau menjadi saluran berkat yang ajaib. Dan untuk terus menerus engkau bisa menjadikan hidupmu berharga dan menjadi berkat. Rawatlah relasi itu. Bukan dengan mendikte Tuhan. Bukan dengan mendikte sesama. Tapi membiarkan Tuhan berkarya dengan kekuatan kuasanya. Dan memberikan juga kepercayaan kepada sesamamu. Karena kita sudah dilahirbarukan oleh roh yang sama yaitu Roh Kudus. Biarlah engkau dan saya bertumbuh di dalamnya. Untuk berakar yang berarti merendahkan diri. Dan tidak membiarkan diri populer. Tapi menyembunyikan diri untuk tetap berkarya sampai habis. Dan engkau dibangun. Itu berarti engkau akan menjadi ruang anugerah buat orang lain. Dan ketika engkau nyaris ingin mengambil bagianmu. Maka firman Tuhan mengatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena banyak orang rindu mau seperti saudara.
tetapi mereka tidak mendapat kesempatan. Kenapa? Karena dari kekekalan, mereka bukan orang yang dipilih Tuhan, bukan orang yang ditentukan Tuhan, tapi engkau yang dipilih dan ditentukan sebelum dunia dijadikan. Hari ini engkau dipanggil. Dan jangan lupa ibu bapak, gereja atau umat Allah yang disebut dengan eklesia adalah himpunan orang-orang yang menjawab panggilan. Sehingga ekaleo yang artinya keluar dari panggilan itu, engkau merawat panggilanmu dengan cara berakar, dengan cara membangun supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ketika engkau dan saya bisa melakukan itu, berbahagialah hidupmu, berbahagialah keluargamu, berbahagialah jemaatmu, berbahagialah masyarakatmu, karena Tuhan sudah memberikan aturan. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti engkau boleh mengasihi dirimu, bukan untuk menjadi ego, tapi menyalurkan ego, tersembunyi bagaikan akar di bawah, dan rela untuk dipakai oleh orang sebagai ruang yang mungkin kau menganggap orang itu tidak layak tinggal di rumahmu. Tapi Tuhan izinkan memakai hidupmu supaya Tuhan dimuliakan. Kiranya firman ini boleh menguatkan dan menolong saudara. Amin. Mari saudara kita menaikkan beberapa doa dalam syafaat kita. Tuhan tolong kami sudah mendapatkan pengertian tentang merawat relasi sebagai bagian dari hidup yang adalah sebuah perjalanan. Kami boleh mengisi di dalam setiap kami tiba di satu tempat, kami merenung kembali apakah kami sudah menjadi orang yang rendah hati dan rela untuk menjadi orang yang tidak dikenal, namun tetap berkarya. Sudahkah kami juga menjadi orang yang rela mengembalikan segala kemuliaan dan hormat bagimu, karena bangunan yang dititipkan kepada kami melalui kesempatan ruang hidup buat orang lain sehingga mereka juga menikmati kebaikan-Mu. Sungguh sumbernya bukan kami, tapi Tuhan yang mempercayakan kami, yang mengasihi kami, supaya kami juga boleh menjadi orang yang bisa dipercaya, yang menyalurkan cinta kasih. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga nilai-nilai hidup perihal relasi sebagai inti daripada kehidupan boleh kami wujud nyatakan. Berkatilah umat-Mu hari ini, dan mereka yang juga mengalami kesulitan, entah karena lemah tubuh dan juga usaha yang merosot, Tuhan berikan kepada mereka sukacita untuk bisa menerima sebagaimana firman-Mu mengatakan, supaya kami juga boleh mempunyai hati yang senantiasa mengucap syukur. Kiranya Engkau berkenan sehingga jemaat-Mu juga diperkuat melalui firman yang memberikan pengharapan. Begitu juga saudara-saudara seiman yang memberikan juga dukungan dan pendampingan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, sehingga saudara-saudari kami yang lemah tubuh boleh dijamah Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Mary Lesmana yang beberapa waktu sempat masuk rumah sakit pada hari Minggu lampau, namun beberapa hari kemudian juga dia boleh kembali karena hal yang membaik. Tuhan kasihanilah keluarga ini, sertai anak menantu dan cucu, supaya Ibu Mary Lesmana juga boleh mendapatkan kekuatan baru di dalam-Mu, dan dia boleh bersuka cita karena pengharapan di dalam Kristus tidaklah sia-sia. Kami berdoa Tuhan untuk yang lainnya, supaya Engkau jamah mereka. Kami tidak menyebutkan satu persatu, namun biarlah mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu di dalam percakapan yang penuh kegirangan, karena Engkau adalah Allah yang setia yang teruji di dalam ruang waktu. Terima kasih Tuhan, sertai juga pasien-pasien yang ada di dalam perawatan rumah sakit dampak daripada virus COVID-19, sertai juga uji coba yang baru saja tiba beberapa sampel untuk diterapkan di komunitas Indonesia. Biarlah Kalbe Farma maupun Bio Farma yang bekerja dengan Sinovac yang ada di China boleh menghasilkan vaksin yang akhirnya bermanfaat buat kami rakyat Indonesia. Sertai kepemimpinan negeri kami,
supaya Tuhan juga tolong Presiden dengan para menteri dan juga lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di pemerintahan, baik di DPR, MPR maupun juga di Mahkamah Agung, supaya mereka semua bekerja bersama untuk menjadikan negara kami adalah negara hukum, bukan negara agama yang hari ini sedang didengung-dengung oleh segelintir orang yang memperlihatkan diri serakah, merasa diri hebat. Tuhan kiranya sertai mereka juga supaya mereka tidak kebablasan, karena ketika Engkau membiarkan mereka, maka lenyaplah mereka di telan bumi ini. Tuhan, biarlah Engkau tidak membiarkan kami terpecah belah di masyarakat, sebaliknya persatukanlah kami, dan jangan membiarkan niat orang jahat itu terus berkumandang di negeri ini. Kiranya Engkau tolong setiap kami, baik para gubernur, termasuk gubernur kami yang ada di Jakarta, Anies Baswedan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepadanya, Engkau sertai dia juga untuk tidak terjebak dengan komplotan niat orang jahat yang ingin merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Kiranya Engkau sertai setiap kami juga, yang pada akhirnya Engkau jugalah yang menjawab doa, Engkau jugalah yang menentukan semua yang mendatangkan kebaikan buat kami. Itu sebab karena percaya yang Kau berikan kepada kami berani mengatakan jadilah kehendak-Mu. Karena syafaat yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Simon Stevi, dan pada saat ini tibalah saatnya bagi kita untuk boleh memberikan sebuah persembahan terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan kepada nas persembahan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Persembahan dapat saudara sekalian berikan melalui transfer ke rekening yang sudah dicantumkan di layar televisi Anda. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 351, Pakai Hidupku Ini. Pakai hidupku ini, jiwa tubuhku serahkan, dan sepanjang hidupku untuk membalas kasih-Mu. Pakai tanganku ini, digerakkan kasih-Mu, dan pakailah kakiku untuk mengikut langkah-Mu. Intro.
Bait yang ketiga. Pakai mulutku ini selamanya memuji, dan pakailah bibirku untuk beritakan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas relasi yang telah terjadi antara kami dengan Tuhan. Dan terlebih lagi relasi-relasi yang sudah Tuhan adakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kami boleh benar-benar melihat bahwa relasi ini adalah anugerah dari Tuhan. Seperti halnya berkat-berkat yang kami terima hari demi hari dalam kehidupan kami, Tuhan. Sungguh kami rindu kami boleh membalas semua kasih Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan, kami ingin mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu melalui gereja ini, Tuhan. Berkati tangan-tangan dari para majelis dan juga aktivis yang akan mengolahnya. Biarlah Engkau pakai supaya pekerjaan Tuhan makin hidup melalui gereja ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian KPPK nomor 85, Anugerah Kasih dan Penggerakannya. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Sampai selamanya, selamanya. Amin. Saudara-saudara, sebentar kita akan berpisah. Biarlah kita lanjutkan ibadah kita di dalam ziarah keseharian kita untuk merawat hubungan atau relasi sehingga cinta Tuhan dialami banyak orang. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menolong dan menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Saudara sekalian, ibadah kita pagi ini telah selesai, tapi jangan lupa hidup kita harus terus senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Silakan bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.